Sintayong tak mau terlena dengan kemenangan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala Asia 2023, mereka pasti persiapkan lebih baik. Justin Hubner mengaku ketagihan kalahkan timnas Vietnam. Sintayong bicara kekuatan timnas Indonesia tanpa Jordi, Yance, dan Elkan Bagot. Bangga, mimpi besar Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Tetap optimis. Sintayong bicara kekuatan timnas Indonesia tanpa Jordi, Yance, dan Elkan Bagot. Seperti diketahui, timnas Indonesia kehilangan 3 pemain andalannya, yakni Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Elkan Bagot karena mengalami cedera. Karena masalah ini, Sintayong harus mencoret mereka dari daftar pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan di Jakarta. Juru taktik asal Korea Selatan itu awalnya memanggil sebanyak 28 pemain untuk persiapan menghadapi timnas Vietnam. Situasi tersebut membuat Sintayong harus memanggil pemain Arema FC, Arkan Fikri, ke pemusatan latihan agar membuat skuad jadi berisikan 25 pemain. Sintayong mengatakan ketiga pemain yang mengalami cedera itu tak cuma absen pada laga di GBK. Saat melawat ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024, mereka juga tak bisa ikut dalam tim. Jordi, Yance, dan Elkan mereka tidak akan main juga untuk di Vietnam juga, kata Sintayong saat ditemui di Stadion Madia Senin malam kemarin. Kehilangan ketiga pemain tersebut diakui sang juru taktik ada dampak negatif. Akan tetapi dia percaya kepada pemain lain yang ada di dalam skuad bisa juga memberikan kemampuan terbaiknya. Pastinya akan ada dampak negatif, tapi saya percaya dengan pemain yang ada di sini pasti bisa menunjukkan yang terbaik, tegas Coach Sintayong. Menghadapi Vietnam di GBK, Indonesia dituntut untuk bisa menang. Tambahan 3 angka akan mendongkrak posisi di klasemen grup F. Saat ini Indonesia menempati urutan ketiga dengan 1 poin hasil dari 2 pertandingan. Sementara Vietnam di posisi kedua dengan raihan 3 angka. Kasih keras abangku. Justin Hubner mengaku ketagihan kalahkan timnas Vietnam. Bek muda timnas Indonesia, Justin Hubner bertekad ingin kembali mengalahkan Vietnam. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri undangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia akan bertugas bersama skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang. Justin Hubner menyadari bahwa laga melawan Vietnam akan sangat krusial. Kemenangan pada 2 laga mendatang akan berpengaruh besar pada peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya, pasukan Sintayong memiliki kans besar karena mereka sempat mengalahkan Vietnam pada Piala Asia 2023 lalu. Senang bisa berada di sini lagi dan bermain untuk timnas lagi. Ini pertandingan yang sangat penting untuk kita, untuk semua orang. Kita ingin mengalahkan mereka seperti di Piala Asia, kata Justin Hubner. Ya, rasanya akan sangat luar biasa bisa bermain di hadapan banyak supporter. Ini akan jadi momen perdana saya di Stadion GBK. Supporter pasti akan mendukung penuh dan itu yang kami butuhkan. Rasanya pasti akan hebat bisa bermain melawan Vietnam di GBK, jelas Hubner. Justin Hubner mengaku akan bekerja keras menyiapkan diri sebaik mungkin, hal itu agar timnas Indonesia bisa meraih 3 poin. Justin Hubner menambahkan laga timnas Indonesia melawan Vietnam pastinya akan berjalan cukup ketat. Karena itu ia tidak sabar segera bermain dalam laga tersebut. Jadi yang harus kami lakukan hanyalah bekerja keras dan mendapatkan hasil positif atas Vietnam. Saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan ini. Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini, tegas Hubner. Sudah tak sabar bela timnas Indonesia, ini tekad tinggi Tom Haye bersama skuad Garuda. Pemain keturunan yang baru gabung, Tom Haye menceritakan perjuangannya menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah kewarganegaraan pemain berusia 29 tahun tersebut bersamaan dengan Ragnar Oratmangoen pada Senin malam kemarin. Saya memainkan pertandingan langsung setelah pertandingan saya pergi bandara.
Kemudian saya terbang selama 18 jam. Dari bandara saya langsung ke kantor, dalam kurung, Kumham, untuk selesai semuanya, ucap Tom Haye seusai diambil sumpah. Kini Tom Haye bersyukur proses naturalisasinya segera tuntas. Usai merampungkan pembuatan KTP dan paspor, Tom Haye masih harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Walaupun lama prosesnya, tapi saya senang akhirnya selesai, tutur Tom Haye. Saat ini Tom Haye mengaku sudah tidak sabar untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Akan tetapi, Tom Haye belum bisa membela timnas Indonesia di laga home kontra Vietnam di GBK. PSSI mengusahakan dia bisa main saat laga tandang ke Hanoi, Vietnam. Atmosfer fans sangat luar biasa. Selama proses menjadi WNI, saya banyak mendapatkan pesan dan dukungan. Terima kasih atas semua dukungannya, ucap Haye. Secara pribadi saya akan berkontribusi dalam pengembangan sepak bola Indonesia dan juga tim nasional. Saya berharap kami mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan, jelas Tom Haye. Bangga, mimpi besar Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Seperti diketahui, Ragnar Oratmangoen resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Kini pemain 26 tahun itu punya mimpi besar untuk membawa skuad Garuda bermain di Piala Dunia. Ragnar Oratmangoen mendapat status WNI pada Senin malam kemarin. Status itu didapat setelah pemain klub Fortuna Sittard itu menjalani sumpah pewarganegaraan di Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta bersama Tom Haye. Selanjutnya mereka akan segera bergabung dengan sesi latihan timnas Indonesia. Tentu saja saya bahagia, kami memang harus menunggu, akan tetapi saya sangat bahagia pada akhirnya ini bisa terjadi, ucap Ragnar Oratmangoen. Kehadiran Ragnar Oratmangoen diyakini akan membuat timnas Indonesia makin kuat. Dia bisa jadi opsi di lini depan di mana Ragnar bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Bersama timnas Indonesia, Ragnar mengaku punya ambisi yang besar. Pemain yang pernah membela Go Ahead Eagles itu ingin bermain di Piala Dunia bersama skuad Garuda. Saya harap bisa berlaga di Piala Dunia, tentu saja. Saya bisa membantu tim ini dan saya rasa kami bisa melakukan banyak hal dengan skuad muda ini. Itu harapan saya, tegas Ragnar. Ragnar pun cukup optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Sebab dia melihat banyak pemain muda kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Seperti yang saya bilang, ini adalah tim yang bagus, banyak pemain muda. Ada banyak talenta di sini dan jika mampu berkembang dengan baik dan tumbuh bersama, tim ini akan sangat bagus, jelas Ragnar. Punya skill dewa, 3 pemain timnas Indonesia ini diprediksi bikin skuad Vietnam ketar-ketir. Pertarungan seru antara timnas Indonesia dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat. Dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret mendatang, 3 pemain timnas Indonesia siap menggebrak lapangan. Sebagai tuan rumah pada pertemuan pertama, timnas Indonesia diyakini akan menampilkan performa yang menjanjikan di depan pendukung setianya. Ada beberapa nama pemain yang diprediksi akan menjadi bintang lapangan saat menghadapi Vietnam di GBK. Siapa sajakah mereka? Pertama ada Nathan Chuaon yang baru-baru ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, memiliki motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam debutnya. Perannya sebagai fullback kiri akan sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada lini serang Indonesia dari sisi kiri lapangan. Kedua ada nama Rafael Struijk, penyerang andal timnas Indonesia yang dipercaya akan menjadi ujung tombak tim. Gol yang dicetaknya dalam pertandingan terakhir bersama ADO Den Haag menambah keyakinan dan semangatnya menjelang laga kontra Vietnam. Terakhir ada wonderkid Marcelino Ferdinand yang telah membuktikan kemampuannya sebagai pemain andalan Sintayong. Penampilannya yang konsisten membuatnya layak diprediksi akan tampil luar biasa dalam laga melawan Vietnam. Dengan potensi yang dimiliki oleh ketiga pemain ini, diharapkan timnas Indonesia mampu meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Vietnam dan terus bersaing dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Kemarin sindir timnas Indonesia rasa Belanda, Duduy Man resmi dicoret dari skuad timnas Vietnam.
Fans timnas Indonesia tidak akan melihat sosok Du Duy Man saat timnas Vietnam berlaga di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 nanti. Sebab Du Duy Man dicoret dari daftar pemain timnas Vietnam. Du Duy Man belakangan jadi perbincangan di kalangan fans Indonesia. Sebab lewat pemberitaan di laman resmi VFF, Du Duy Man menyebut komposisi pemain timnas Indonesia jadi bahan candaan di kalangan pemain Vietnam. Tim tersebut kembali melakukan naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, kata Du Duy Man. Ucapan Du Duy Man dapat sorotan tajam, beberapa pemain timnas Indonesia memberi respon. Mungkin mereka takut melihat kita banyak pemain keturunan, ucap Mark Klok. Sebenarnya Du Duy Man masuk dalam daftar awal pemain yang dipanggil pelatih Philippe Troussier untuk laga lawan Indonesia. Namun bek 27 tahun itu dipastikan tidak akan bermain pada dua laga melawan skuad Garuda. Sebab Troussier resmi mencoret Du Duy Man dari daftar pemain timnas Vietnam. Selain Du Duy Man, ada 4 pemain lain yang dicoret dari daftar yakni Nguyen Hai Long, Truong Tien An, Giap Tuan Duong, Nguyen Chong Buong. Du Duy Man adalah bagian dari skuad Vietnam yang bermain di Piala Asia 2023 lalu. Namun dari 3 laga fase grup yang dijalani Vietnam, dia hanya bermain sekali. Du Duy Man bermain sebagai pemain pengganti. Philippe Troussier memastikan para pemain yang didaftarkan untuk menghadapi 2 laga ini adalah nama-nama yang sudah siap tempur. Selain faktor kebugaran, mereka juga sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih. Baik para pemain-pemain yang tersingkir atau yang masuk dalam daftar final, mereka semua adalah seorang pejuang dalam sebuah tim yang solid, kata Philippe Troussier dikutip dari Twitter. Shin Tae-yong tak mau terlena dengan kemenangan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala Asia 2023, mereka pasti persiapkan lebih baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak mau terlena dengan kemenangan timnya atas Vietnam di Piala Asia 2023 jelang berhadapan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Shin Tae-yong yakin Vietnam akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Skuad Garuda sejatinya punya modal bagus untuk melawan Vietnam. Pasalnya, mereka meraih kemenangan atas The Golden State Warriors pada pertemuan terakhirnya. Adapun pertemuan tersebut tercipta pada fase grup D Piala Asia 2023. Namun demikian, Shin Tae-yong tak ingin terlena dengan hasil kemenangan itu. Menurutnya, Vietnam pasti sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk membalaskan dendamnya. Tapi dia juga sudah memikirkan cara untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Memang setelah lawan Vietnam kemarin, sudah 2 bulan berlalu, pasti Vietnam akan mempersiapkan yang baik, begitupun kita, ucap Shin Tae-yong kepada awak media Senin kemarin. Tentu kedua tim akan menunjukkan yang terbaik di lapangan, nanti bisa dilihat di lapangan, sambung Coach Shin. Menatap laga pertama, timnas Indonesia pun sudah menggelar latihan perdananya di Stadion Madia pada Senin malam kemarin. Pada latihan perdana ini, skuad Garuda fokus menjalani pemulihan agar para pemain dalam kondisi siap tempur lawan Vietnam. Memang TC baru mulai ya. Latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja. Dan sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam. Supaya bagaimana caranya kamu harus menang, tegas Shin Tae-yong. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis jika 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis jika menang 2 kali atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan berhadapan di putaran kedua fase grup. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Kamis 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian pada leg kedua, gantian skuad Garuda yang akan bertamu ke Vietnam. Timnas Indonesia akan bertandang ke My Dinh National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024. Ranking Timnas Indonesia akan naik drastis jika bisa meraih kemenangan pada 2 laga tersebut. Dilansir dari laman Football Ranking, 1 kemenangan atas Vietnam menghasilkan 15,37 poin di ranking FIFA. Artinya, jika 2 kali menang pasukan Shin Tae-yong otomatis meraup 30,74 poin.
Tambahan poin tersebut membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1103 angka. Jika tidak ada faktor lain, timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari peringkat 142 ke 135 dunia. Ada satu syarat lain jika timnas Indonesia naik 7 posisi di ranking FIFA. Syarat yang dimaksud adalah tim-tim di atas skuad Garuda mendapatkan hasil negatif di FIFA Matchday Maret 2024. Menang di pertemuan terakhir, Rizky Ridho minta timnas Indonesia tak remehkan Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret mendatang. 5 hari setelahnya, tim Merah Putih gantian bertandang ke Stadion Nasional Maidin. Tim Merah Putih datang dengan modal yang apik karena berbekal kemenangan pada pertemuan terakhir kontra The Golden Stars yang berlangsung di fase grup Piala Asia 2023 lalu. Kala itu tim asuhan Shin Tae-yong tersebut menang tipis berkat gol Asnawi Mangkualam dari titik putih. Kendati demikian, Rizky Ridho tak ingin timnas Indonesia terlena dengan kemenangan itu. Dia memperingatkan timnya untuk tetap waspada dengan kebangkitan Vietnam karena sang lawan merupakan tim yang kuat. Waktu Piala Asia kami memang menang, tapi mereka tetap tim kuat. Sekarang mereka akan lebih matang melawan kami, kata Rizky Ridho kepada awak media. Meski begitu, pemain Persija Jakarta itu juga percaya diri dengan kekuatan tim yang dimiliki Indonesia. Apalagi kini mereka mendapat 2 tambahan pemain keturunan, yakni Jay Itzes dan Nathan Chu Aon. Ya, kalau untuk saat ini, saya percaya diri saja, karena sekarang yang dipanggil Coach Shin semua bagus dan berkualitas. Ditambah pemain keturunan yang dari Eropa, mereka memiliki kemampuan dan pengalaman lebih baik, pungkas Ridho. Timnas Indonesia sendiri membutuhkan kemenangan melawan Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini mereka berada di dasar klasemen grup F dengan raihan 1 poin saja dari 2 laga.